Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kamsina, mahasiswi Institut Agama Islam Tazkiyah dengan NIM 2010101054. Nah, dalam video ini saya akan berbagi informasi mengenai konsep permintaan dan penawaran dalam ekonomi untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah mikroekonomi dengan dosen pengampu Ibu Ayu Solehah Sodariah SEME. Nah teman-teman, tahu nggak sih apa sebenarnya permintaan dan apa sebenarnya penawaran itu? Jadi teman-teman, permintaan merupakan sejumlah barang atau jasa yang ingin dibeli, ingin dimiliki, atau yang diminta oleh seorang konsumen pada tingkat harga tertentu. Sedangkan penawaran merupakan barang atau jasa yang bersedia untuk diproduksi atau bersedia untuk dijual oleh produsen pada tingkat harga tertentu. Artinya, pada harga tertentu, berapa banyak barang yang ingin dibeli oleh konsumen dan berapa banyak barang yang ingin diproduksi oleh produsen. Itulah sejatinya definisi dari permintaan dan penawaran. Misalnya, ada bakso seharga Rp5.000 per mangkok. Bagi konsumen, harga tersebut sangat murah, sehingga dengan harga yang murah tersebut, seorang konsumen merasa ingin membelinya dalam jumlah banyak. Lalu ia memutuskan untuk membeli 10 mangkok. Inilah yang dimaksud dengan permintaan, yakni 10 mangkok bakso. Kemudian bagi produsen, harga 5.000 adalah sesuatu yang biasa, tidak terlalu mahal juga tidak terlalu murah. Oleh karena itu, ia tidak memproduksi dalam jumlah yang banyak. Ia hanya memproduksi dalam jumlah 50 porsi saja. Sedangkan penawaran juga dipengaruhi oleh 6 faktor. Yang pertama adalah biaya produksi, yang kedua adalah harga barang lain, yang ketiga adalah teknologi, dan yang keempat adalah jumlah penduduk, yang kelima adalah ekspektasi produsen, dan yang terakhir adalah pajak. Seorang produsen akan sangat memperhitungkan biaya produksi karena biaya produksi menjadi komponen penentu harga, dan ini juga akan menjadi penentu berapa banyak yang dia produksi dan berapa banyak yang akan dia jual untuk ditawarkan. Kemudian ada faktor harga barang lain yang menjadi pertimbangan dalam memproduksi dan menawarkan barangnya. Begitu juga dengan teknologi, jumlah penduduk, dan juga ekspektasi produsen. Semakin tinggi ekspektasi produsen, semakin banyak pula jumlah barang yang akan dia produksi. Sedangkan pajak-pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga, sehingga pajak juga akan dipertimbangkan oleh produsen. Selanjutnya, kita akan membahas faktor-faktor yang berpengaruh baik terhadap permintaan ataupun faktor yang mempengaruhi penawaran. Ada 6 faktor yang berpengaruh terhadap permintaan. Pertama, pendapatan. Yang kedua, harga barang lain. Yang ketiga adalah jumlah penduduk. Yang keempat adalah faktor selera. Dan yang kelima adalah pasar. Serta yang keenam adalah prediksi konsumen terhadap masa depan. Kita tahu bahwa pendapatan menjadi penentu utama jumlah permintaan. Semakin tinggi pendapatan, maka kemampuan belanjanya akan semakin tinggi pula, sehingga jumlah pendapatan juga akan semakin naik. Begitu juga dengan barang lain. Harga barang lain menjadi pertimbangan untuk membeli suatu barang. Jadi, harga barang lain mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang. Sedangkan jumlah penduduk, semakin banyak penduduknya, maka semakin banyak pula konsumsinya, sehingga permintaannya juga akan semakin tinggi. Begitu juga dengan selera konsumen, berpengaruh terhadap permintaan. Ukuran pasar pasti lebih tinggi, lebih luas ukuran pasar, lebih banyak permintaannya. Sedangkan prediksi konsumen terhadap masa depan mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli atau berbelanja. Jika prediksinya hanya harga akan turun, maka ia akan menunda belanja dan sebaliknya. Selanjutnya, kita akan membahas konsep hukum permintaan dan hukum penawaran. Kita tahu bahwa permintaan dan penawaran sangat dipengaruhi oleh harga-harga yang menjadi penentu perilaku konsumen maupun penentu perilaku seorang produsen. Konsep hukum permintaan membahas hubungan antara harga dengan kuantiti atau dengan jumlah barang yang tersedia untuk dibeli atau jumlah barang yang tersedia untuk dijual. Jadi hukum permintaan berbunyi, jika harga naik maka jumlah permintaan akan turun, dan sebaliknya, jika harga turun maka jumlah permintaan pasti akan naik. Sejatinya seperti itulah perilaku seorang konsumen. Konsumen pasti ingin mendapatkan yang terbaik, maka ia sangat memperhatikan aspek harga. Semakin tinggi harga, semakin sedikit yang ia beli.
Sedangkan semakin murah harga, semakin banyak yang ia beli. Inilah sejatinya konsep hukum permintaan. Nah, sedangkan hukum penawaran berbunyi, jika harga naik, maka jumlah penawaran pasti akan naik. Dan begitu juga sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah penawaran juga akan turun. Pertanyaannya, jika kamu seorang produsen, apa yang akan kamu lakukan jika harga yang kamu jual tinggi dan mendapatkan keuntungan yang banyak? Pasti kamu ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi, dan pasti kamu akan menambah jumlah produksi. Seperti itulah hukum penawaran. Semakin mahal harganya, maka semakin banyak yang akan diproduksi. Kenapa demikian? Karena asumsinya semakin mahal, keuntungannya juga akan semakin tinggi. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan singkat mengenai konsep permintaan dan penawaran dalam ekonomi. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Jangan lupa share dan like video ini agar lebih bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.